sebagai instruktur utama. Saya akan melanjutkan pemaparan materi untuk sore ini di dalam NPCB. Materi saya adalah Pancasila sebagai fondasi napas Nation and Personal Character Building. Sebelum saya mulai, saya ingin memberikan salam. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Baik, kita lanjutkan materinya. Silakan, Bapak host. Ini adalah biodata saya. Saya adalah seorang sejarawan, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Anton Manurung, bekerja sebagai dosen dan peneliti di FIB UI. Dan saat ini juga saya menjadi dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila. Nah, saya memang mendalami berbagai macam kegiatan. Nah, sekarang memang salah satu konsentrasi saya bersama Pak Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila yang adalah instruktur utama gerakan ini atau NPCB hari ini. Dan teman-teman dari Dewan Pimpinan Pusat itu sedang gencar untuk melaksanakan upaya-upaya pembumian Pancasila. Nah, karena itulah ini cocok dengan juga minat saya yang memang meminati bagaimana memahami masyarakat itu, perkembangan pemikiran masyarakat ya, dan pemahamannya tentang Pancasila. Ini sedikit ya biodata tentang saya. Saya sendiri sehari-hari sebetulnya bekerja sebagai dosen. Tapi memang selain sebagai dosen juga aktif di Gerakan Pembumian Pancasila. Saya juga aktif sebagai konsultan di berbagai museum milik pemerintah, gitu ya. Dan sekarang dipercaya menjadi bagian dari tim pemugaran Pemda DKI Jakarta. Jadi dengan demikian itu kesibukan saya yang tetap, begitu ya, selain sebagai dosen. Ya, selanjutnya. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bapak Instruktur Dr. Antonius Manurung, apa itu yang disebut dengan Pancasila dan berbagai macam aspek ya yang ada di dalam Pancasila. Karena background saya sejarah, tentu saja saya akan bicara dari perspektif sejarah. Jadi acuan pembentuk Pancasila itu adalah sebetulnya lahir dari dalam pemikiran yang mengacu kepada sejarah Indonesia. Maka penting sekali memang yang namanya NPCB ini kemudian memahami akar kesejarahan daripada Pancasila yang kemudian sekarang ini menjadi dasar negara kita. Karena sebetulnya dia muncul dari rahim bangsa Indonesia sendiri, dari masyarakat Indonesia, dari masyarakat Sumatera, dari masyarakat Lampung, dari masyarakat Jawa, dari masyarakat di Kalimantan, dari masyarakat di Sulawesi, di Papua, di Nusa Tenggara. Jadi itu semuanya muncul dari rahim diri bangsa Indonesia sendiri yang memang terdiri dari berbagai macam suku, ya, dari berbagai macam latar belakang. Semua yang hadir di sini punya kontribusi terhadap kemunculan Pancasila sebetulnya. Nenek moyang kita, mereka lah yang sebetulnya menjadi penggali ataupun sebetulnya bertak dasar dari Pancasila. Nah, unsur-unsur Pancasila ini sudah ada dalam berbagai nilai dasar praktik kehidupan masyarakat kita. Ya, tentu ini teman-teman muda sudah terbiasa ya hidup di tengah masyarakat dan bisa mengenali sebetulnya yang ada di dalam sila-sila Pancasila itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Dari sila pertama sampai sila kelima, kita melihatnya setiap hari, ya, ada di tengah-tengah kita. Dan kemudian nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat itu dimanifestasikan dalam berbagai bentuk kehidupan dan perjuangan ya masyarakat Nusantara. Jadi dari dulu kita itu adalah bangsa berjuang. Tadi Bapak Instruktur utama juga sudah menyampaikan hal itu, bahwa kemerdekaan kita yaitu yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu dibentuk melalui satu perjuangan yang panjang yang sebetulnya bukan hanya berpuncak pada tanggal 17 Agustus 1945 tapi berakar bahkan sejak sebelum kedatangan bangsa-bangsa barat. Proses itu masih terus terjadi sampai hari ini. Jadi kalau kita bicara Pancasila, konteksnya bukan bicara tentang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun belakangan, atau 5 tahun belakangan, atau 75 tahun selama Indonesia merdeka. Bukan. Usia Indonesia itu jauh lebih tua daripada itu. Dinamika yang terjadi sekarang ini adalah bagian dari perjalanan panjang Pancasila. Bagaimana bangsa kita mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya selalu optimis ya, bahwa kita tetap bertahan sebagai sebuah bangsa, karena bangsa Indonesia bukan baru terbentuk kemarin, gitu ya. Tapi bukan berarti mengecilkan tantangan-tantangan yang ada. Ya, silakan slide berikutnya. Jadi kita akan kembali kepada penggali Pancasila, karena tidak mungkin bicara Pancasila
Pancasila tanpa membicarakan penggalinya. Siapa penggalinya? Yaitu Soekarno. Soekarno ini luar biasa ya, tokoh yang luar biasa di antara para founding fathers kita, karena dia sejak muda sudah memiliki konsep yang kuat terhadap Pancasila. Di sini banyak teman-teman muda, dan saya optimis ini, meskipun jumlahnya mungkin tidak sampai ratusan, hanya puluhan, tapi yang puluhan ini pasti terpilih, gitu ya, karena hanya orang yang punya komitmen yang akan mau bertahan dan mau mendengarkan dan mau belajar dari apa itu yang disebut dengan pembunyian Pancasila. Jadi dalam autobiografinya Soekarno itu menjelaskan bahwa dia itu telah selama 16 tahun mempersiapkan pemikiran tentang dasar negara Indonesia yang merdeka. Jadi bisa dibayangkan tidak ada instan ya di dalam memformulasikan sesuatu yang kemudian menjadi butir-butir mutiara bangsa itu yang disebut dengan Pancasila. Nah, prinsip-prinsip dasar itu telah dipikirkan Soekarno bahkan sejak dia berada di penjara di Banceu di Bandung tahun 1929 dalam usia 28 tahun. Ini usia yang nggak terlalu jauh dengan teman-teman semua. Ya, ini teman-teman di sini banyak yang mahasiswa, mungkin hanya beda 7 sampai 9 tahun. Jadi saya yakin betul ya bahwa teman-teman punya potensi yang luar biasa, nggak beda jauh itu dengan apa yang dialami oleh Soekarno di masa muda. Dan kemudian juga selama proses memikirkan prinsip-prinsip dasar negara tersebut, itu dia tidak pernah mengatakan bahwa dia menciptakan Pancasila. Ya, ini yang luar biasa dari Soekarno. Dia dengan jujur mengatakan bahwa dialah yang menggali, ya, bukan yang menciptakan. Karena beda antara menciptakan dan menggali. Kalau diciptakan itu lahir dari alam pemikiran, tetapi memang lahir dari tengah-tengah bangsa Indonesia. Dan itulah keistimewaan Soekarno. Ya. Dia bisa mengidentifikasi dan kemudian memformulasikan ya nilai-nilai yang luhur dari dalam sejarah bangsa Indonesia. Jadi apa yang dikerjakan oleh Soekarno itu lebih kepada menggali nilai-nilai dan tradisi masyarakat Indonesia untuk kemudian menemukan butir-butir mutiara yang indah, ya, yang selama ini kemudian kita perdebatkan, ya, dan kita coba untuk tafsirkan, ya. Tetapi dalam gerakan pembumian Pancasila kita mencoba bukan sekedar mendebatkan dan menafsirkan, tapi konkret membumikannya, gitu ya. Ya, selanjutnya Bapak Host, kita akan bicara tentang lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Ini saya kira ini sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh gerakan pembumian Pancasila, bahwa Pancasila itu lahir pada 1 Juni 1945. Tidak ada perdebatan tentang masalah itu. Jadi pidato paling lengkap dalam sidang BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, yang bisa menjawab dasar negara, itu adalah pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno mendapat giliran berbicara pada hari terakhir, pada tanggal 1 Juni itu adalah sidang hari ketiga, setelah dimulai pada tanggal 29. Dan karena itu dia sudah mendengar semua pendapat anggota BPUPK tentang dasar negara. Saya sudah membaca ya notulensi MOM, Minute of Meeting, dari rapat BPUPK. Ini termasuk koleksi arsip vital yang tidak boleh dibaca oleh semua orang. Tapi kebetulan waktu itu saya mendapatkan otoritas dari setingkat menteri untuk bisa membaca. Saya baca langsung, ya. Jadi saya tahu betul memang Soekarno yang bicara tentang Pancasila. Nah, Soekarno itu berpidato panjang lebar selama kurang lebih 1 jam, ya, tanpa teks. Ini luar biasa, ya. Jadi kelahiran Pancasila itu bukan sekedar lahir dari pemikiran, tapi jadi dari suatu alam spiritual yang luar biasa, yang ketemu momentumnya di tanggal 1 Juni itu. Dan itu saya kira adalah salah satu momen paling agung di dalam sejarah Indonesia. Ya, kalau kita bicara tentang sejarah Indonesia, 1 Juni itu penting sekali. Dan meskipun banyak yang mengatakan bukan Soekarno yang menggali Pancasila, itu ada 2 orang lain yang bicara. Pada tanggal 29 itu ada Muhammad Yamin. Pada tanggal 30 itu ada Supomo. Tetapi ya saya baca ya, Yamin itu tidak pernah pidato panjang lebar. Ya. Jadi sebetulnya Yamin itu apa yang ada di dalam naskah perumusan Undang-Undang Dasar yang diterbitkan oleh Yamin itu bukan pidato dia pada tanggal 29 Mei. Dan Supomo itu lebih banyak bicara tentang bentuk negara. Dan ini dibetulkan oleh salah satu saksi sejarah, yaitu Hatta, yang mengatakan hanya Soekarno yang bisa menjawab pertanyaan Ketua BPK tentang dasar negara. Dan apa yang dikatakan Hatta adalah betul, karena saya membaca notulennya, gitu ya. Itu adalah prinsip-prinsip dasar di dalam ilmu sejarah. Semua pernyataan harus dibuktikan, diverifikasi dengan sumber. Pernyataan yang tidak ada sumber dianggap itu hanya pendapat atau hipotesa. Gitu ya. Boleh berdebat dengan saya, tapi saya hanya bertumpu pada sumber. Ya, kalau hanya bicara pandangan pendapat itu nggak bisa berlaku ya. Kita bukan bicara tentang pendapat, opini atau yang lain, tapi kembali kepada sumber-sumber sejarah.
Jadi lahirnya Pancasila adalah 1 Juni 1945. Ya, saya berani menjamin itu, ya, berdasarkan kaidah keilmuan yang ada pada diri saya. Selanjutnya Pak Hos. Selanjutnya Bapak Hos, mohon. Selanjutnya slide. Apakah, nah ya. Jadi sidang BPUPK itu berlangsung antara tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ya, itu tadi sudah disampaikan kembali sebelum ini. Bapak, slide-nya. Boleh kembali mundur satu. Slide sebelumnya. Mungkin ada delay, kendala teknis, mohon maaf teman-teman. Ya, ya baik. Ya, jadi sidang BPUPK itu dibuka pada tanggal 29 Mei dengan satu pertanyaan dari Ketua BPUPK Dr. Rajiman Widyodiningrat. Apa yang akan menjadi dasar negara Indonesia? Pertanyaan tersebut diajukan karena memang hingga saat itu, ya, pada tahun 45 menjelang kita merdeka, belum pernah ada satu pembicaraan resmi di kalangan para pemimpin Indonesia tentang apa yang akan dijadikan dasar negara bagi Indonesia akan merdeka. Gitu ya. Jadi berbagai pandangan tentang bagaimana bentuk negara, cara menjalankannya, dan apa cita-cita negara Indonesia merdeka memang sudah disinggung ya dalam berbagai tulisan para pemimpin Indonesia di masa kemerdekaan nasional. Namun sampai tanggal 1 Juni, satu pandangan yang tersusun dengan baik dan utuh tentang dasar negara memang belum pernah dikemukakan. Jadi kalau kita ingin mencari sumber daripada dasar negara, sumber daripada kelahiran negara Indonesia, ya kita harus kembali kepada Pancasila, karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber. Nanti Pancasila itu menurunkan pembukaan Undang-Undang Dasar, pembukaan menurunkan Undang-Undang Negara 1945, dan undang-undang yang lain itu turun daripada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau kita bicara tentang sumber dari segala sumber dari keberadaan kita sebagai sebuah negara, itu adalah Pancasila, dan Pancasila itu bersumber daripada nilai-nilai luhur yang ada di dalam bangsa Indonesia. Gitu ya, urut-urutannya seperti itu. Jadi saya kira ini satu proses yang luar biasa. Tidak banyak bangsa yang mengalami proses kesejarahan dan kemudian memunculkan satu kearifan yang luar biasa yang seperti dialami oleh bangsa Indonesia. Boleh cek sejarah bangsa lain. Tidak banyak yang memiliki proses perjalanan yang luar biasa seperti ini. Selanjutnya, Bapak. Selanjutnya, slide-nya. Mohon maaf, Bapak Host. Ini saya sudah ganti, Pak Bondan. Oh, jadi saya yang belum berubah ya? Proses kesejarahan. Ya, oke. Ya. Ya, proses kesejarahan Pancasila dasar negara. Jadi diawali dengan diajukannya Pancasila oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai dasar negara Indonesia merdeka yang akan didirikan, dan kemudian usulan Pancasila itu diwujudkan di dalam pembukaan yang ditandatangani oleh para anggota ya panitia kecil ya pada tanggal 22 Juni yang terkenal sebagai Jakarta Charter atau Piagam Jakarta, gitu ya. Dan ini sebetulnya adalah sebuah panitia di luar panitia resmi karena memang dibentuk atas inisiatif Soekarno, dan seringkali itu diperdebatkan seolah-olah itulah hari kelahiran Pancasila, tanggal 22 Juni. Ya jelas itu adalah sebetulnya formulasi dari apa yang dikemukakan oleh Soekarno. Dan itu kalau dilihat dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, itu semuanya adalah pengejawatan dari gagasan-gagasan Soekarno. Gitu ya. Jadi sebetulnya panitia kecil itu adalah memformulasikan, karena di penutupan sidang BPUPK itu disepakati bahwa akan dibentuk satu panitia untuk kemudian merumuskan apa yang disampaikan oleh Soekarno tadi dengan lebih jelas lagi. Jadi jelas itu bahwa kelahirannya memang 1 Juni, 22 Juni itu adalah formulasi yang disepakati bersama berdasarkan dasar pemikiran yang diletakkan oleh Soekarno. Dan Pancasila resmi menjadi dasar negara ketika UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi negara Indonesia merdeka oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Jelas ini ya. Jadi dengan demikian jangan dikacaukan. Mana yang pertama, mana yang proses formulasi, dan mana yang pengesahan. Ya, orang yang tidak punya kesadaran sejarah atau tidak mau tahu tentang sejarah itu bikin kacau. Dengan sengaja, mungkin dengan sengaja atau tidak tahu, ya bilang mana ini diantara ketiganya dan pilih-pilih semaunya sendiri berdasarkan opini, nggak melihat pada sumber. Mohon maaf, pandangan-pandangan yang seperti itu itulah yang merancungkan pemahaman kita tentang Pancasila. Jadi ini perlu saya klarifikasi di berbagai kegiatan, termasuk di NPCP, karena ini penting sekali. Saya menganggap yang hadir saat ini punya kesadaran dan komitmen yang tinggi terhadap Pancasila. Jadi saya perlu sampaikan hal. Ya, selanjutnya
selanjutnya Pak Stella mungkin sudah berubah ya. Oke. Jadi ini Pancasila sebagai sistem pengetahuan. Pancasila bukan sekedar hasil perenungan Soekarno yang mendalam terhadap sejarah dan warisan budaya masyarakat Indonesia, tetapi itu merupakan hasil kerja pemikiran yang teratur dan sistematis. Coba pahami itu sila-sila yang satu dengan yang lain. Mereka saling menjelaskan, mereka saling menguatkan, ya. Dan itu semua ada dalam satu alur benang merah yang luar biasa. Ya, jadi pemikiran-pemikiran di Pancasila tidak ada yang bertentangan. Ya, semuanya itu begitu sistematisnya. Dan ini mencerminkan satu wawasan yang luar biasa ya, yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang coba diformulasikan oleh Soekarno. Jadi Pancasila sebagai sistem pengetahuan itu adalah hal yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dua pengertian. Yang pertama, sebagai perwujudan dari apa yang terdapat dalam jati diri bangsa Indonesia. Ya. Pancasila itu adalah cerminan kita semua. Ya. Kalau kita berkaca di kaca dan melihat dengan hati nurani dan menjawab dengan jujur apa yang dilihat di kaca, saya kira bukan hal yang lain. Ya. Bukan sesuatu yang datang dari luar. Ya. Saya tidak ingin mengatakan agama-agama atau apa. Kita semua ini adalah bangsa Indonesia. Maka yang akan kita lihat di kaca itu adalah jati diri kita, yaitu Pancasila. Kalau jujur ya, kalau jujur lihatnya di kaca, jangan pakai make up, jangan pakai baju aneh-aneh, lihat aja, ya siapa kita. Itu adalah orang Indonesia, bangsa Indonesia yang jati dirinya adalah Pancasila. Dan kemudian bahwa setiap sila yang ada di dalam Pancasila itu memiliki keterkaitan yang saling menjelaskan. Dan kita ketika menyatu menjadi Pancasila, kesatuan itu dapat dipertahankan. Jadi Pancasila itu tidak bisa dipecah-pecah. Pancasila itu satu kesatuan yang utuh, karena itu adalah jati diri bangsa. Gitu ya. Ini luar biasa, bahkan ditawarkan kepada dunia internasional pun itu bisa ya. Sesuatu yang berasal dari bangsa Indonesia itu punya nilai-nilai universal. Bukan hanya untuk bangsa Indonesia, tapi seluruh bangsa-bangsa di dunia. Saya kira tidak ada pemikiran yang sedemikian punya makna yang luas seperti Pancasila. Ya. Ada berbagai macam ideologi ya, di dalam sejarah masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Tapi ketika diterapkan di satu masyarakat, dia biasanya ada usianya. Pada satu titik nanti akan mengalami krisis dan kemudian keruntuhan. Tapi Pancasila itu usianya sudah ribuan tahun. Maka saya selalu katakan Pancasila bukan sekedar ideologi. Ya, mohon maaf saya akan berdebat dengan keras. Pancasila bukan sekedar ideologi. Gitu. Karena dia muncul sejak ribuan tahun yang lalu ya, dari dalam rahim bangsa Indonesia sendiri. Lahir dari jati diri bangsa Indonesia setelah berinteraksi selama ribuan tahun ya, dengan di antara bangsa Indonesia sendiri dengan bangsa-bangsa luar, dan muncullah nilai-nilai yang seperti ini. Ini saya kira luar biasa, kita bicara tentang sesuatu yang sangat penting gitu ya. Ya, selanjutnya. Nah, ini yang terakhir. Jadi kesatuan Pancasila dan bangsa. Kenapa kemudian penting sekali untuk mengaitkan Pancasila dengan nasionalisme kebangsaan? Ya. Kesatuan dari sila-sila di dalam Pancasila itu harus didukung oleh subjek pendukungnya. Kalau cuma berhenti menjadi semacam nilai-nilai ataupun menjadi semacam sila-sila tanpa ada subjek pendukungnya, maka itu Pancasila itu nggak akan punya apa-apa. Maka perlu dibumikan. Ya, maka kami di Gerakan Pembumian Pancasila diinisiatori oleh Bapak Dr. Anton Manurung itu berusaha untuk membumikan Pancasila. Kalau nggak ada artinya apa-apa itu Pancasila yang luar biasa tadi. Ya, yang merupakan formulasi dari nilai-nilai jati diri bangsa Indonesia. Jadi pendukung utama dari Pancasila itu adalah rakyat Indonesia. Kita semua harus terpanggil, begitu ya, untuk membumikan Pancasila. Ya tentu saja nggak semua langsung terpanggil. Yang terpanggil pertama yang tentu punya rasa keterpanggilan yang kuat, dan teman-teman yang ada di sini saya anggap adalah mereka yang punya rasa keterpanggilan yang kuat. Jadi meskipun Soekarno dan para anggota BPUPK dan PPKI telah menyusun Pancasila sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan, ya, tapi kesatuan itu masih bisa berupa persatuan yang abstrak, belum konkret, begitu ya. Jadi landasan yang sesungguhnya dari persatuan dari sila-sila di dalam Pancasila itu adalah manusia Indonesia. Kita semua ini yang sibuk berkelahi, bingung cari dasar negara apa, jelas-jelas di depan mata masih saja mengingkari, gitu ya. Itu adalah Pancasila. Jadi dengan telah terbentuknya bangsa Indonesia, maka kesatuan sila-sila dalam Pancasila bukan lagi sekedar persatuan formal, tapi lebih mendasar lagi, yaitu persatuan yang menyebabkan Pancasila memiliki dasar kesatuan makna, isi, dan hakikat.
dan kemudian kita terapkan di dalam masyarakat kita sehingga mewujudkan cita-cita kita bersama menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Saya kira itu apa yang ingin saya sampaikan, mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Saya kembalikan kepada Bapak Instruktur Utama, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan salam Pancasila.